Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang pantas dipuji. Tiada yang layak dipuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak memujinya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan solawat yang paling indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak Rasulullah mencari kita dan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu tips agar anak kita mau senang belajar membaca Al-Quran. Terkadang dalam proses pendidikan, apalagi masih balita, anak-anak, kadang kedua orang tuanya menemui kendala dan merasa kesulitan untuk menghantarkan anaknya belajar Al-Quran atau belajar Iqra. Apalagi ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Keluarganya, bagaimana keadaan lingkungannya? Lingkungan sekolahnya atau lingkungan di sekitarnya. Bahkan ada lingkungan yang keempat, yakni gadget, HP. Dan ini terkadang orang tua memberikan salah, sesuatu yang salah diberikan HP tapi tidak untuk yang bermanfaat. Dia main game seharian sehingga kecanduan, lupa untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau nggak dikasih HP nangis, marah. Ini ada tips agar supaya anak kita mau belajar membaca Al-Quran atau belajar Iqra. Yang pertama, jangan memaksanya. Loh, kok jangan memaksanya? Kalau nggak dipaksa dia nggak mau berangkat. Ketika segala sesuatu adanya keterpaksaan, terkadang si anak akan mengalami yang namanya kejenuhan. Tidak dengan hatinya dia belajar karena tekanan, sehingga ketika dia belajar sulit untuk masuk. Yang ada keterpaksaan. Bagaimana agar supaya kita jangan memaksa? Berikan pelajaran-pelajaran atau edukasi-edukasi yang menarik sehingga anak itu tertarik untuk belajar. Kita panggil guru-guru atau guru privat yang mempunyai kreativitas cara mengajar anak-anak yang baik. Atau kita titipkan di TPA, insya Allah di sana banyak teman-temannya sehingga dia tidak jenuh. Maka hendaknya ada usaha orang tua bagaimana trik khusus untuk agar supaya kita jangan memaksa tapi anak tersebut mau ngaji. Boleh jadi dengan rayuan-rayuan yang halus. Insya Allah, yakin sama Allah, dia pasti mau belajar. Yang kedua, tips agar anak senang belajar membaca Al-Quran, yakni berikan contoh. Anak itu, khusus balita, dia akan belajar dengan indera-inderanya. Indera penglihatan dan indera pendengaran. Terkadang anak belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi kadang sudah bisa menghafal. Karena apa? Dia lihat, dia dengar. Maka pendidikan yang pertama yang akan dia contoh adalah kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya sudah cinta Quran? Sudah gemar membaca Al-Quran? Kalau belum, ayo sekarang biar anaknya mencontoh kedua orang tuanya. Karena apa? Karena disitulah, di rumah tangga itulah, di rumah itulah anak kita melihat dan mendengar segala perilaku kedua orang tuanya.
kedua orang tuanya gemar membaca Al-Quran, maka insya Allah anaknya pun gemar membaca Al-Quran. Kedua orang tuanya gemar ngerumpi, insya Allah anaknya pun ahli ngerumpi. Maka berikan contoh. Ketika di rumah sudah ada contoh yang baik, maka anak gampang untuk mencontoh aktivitas apa yang kita inginkan. Khusus untuk belajar Al-Quran, setidaknya orang tuanya pun punya keinginan untuk belajar Al-Quran, sehingga anak mau merasa ditemani. Kalau anak boleh menuntut, kenapa saya mau belajar Al-Quran, bapak saya aja nggak bisa baca Quran. Kalau kita mau tuntut, Pak, biarin anaknya aja yang belajar Al-Quran. Bapaknya mau udah ketuaan, tidak ada waktu tua dalam hal belajar. Tidak ada istilah tua dalam hal belajar. Belajar sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Apa bukti kita belajar ketika mau masuk liang lahat? Ketika kita ditalkin oleh anak-anak kita nanti. Itu adalah pelajaran terakhir. Maka walaupun sudah tua, ayo belajar. Maka berikan contoh kepada anak kita. Yang ketiga, hendaknya bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan yang menarik untuk Al-Quran. Jadi kita berikan penjelasan tentang Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, cerita, kisah-kisah, hukum-hukum. Ada kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran, jelaskan. Ada lagi kisah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj dalam Al-Quran, jelaskan. Maka buat Al-Quran itu semenarik mungkin untuk anak dengan pelajaran isi kandungan yang di dalamnya. Maka penting juga kiranya orang tua memberikan ensiklopedia Al-Quran, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, berikan kepada anak, ceritakan kepada anak, sehingga anak merasa tertarik untuk belajar Al-Quran. Berikan kebaikan-kebaikan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi siapa yang gemar membacanya. Setiap yang dibaca satu huruf 10 kebaikan, sehingga anak mulai tertarik untuk belajar Al-Quran. Adapun yang keempat, tips agar supaya kita mau belajar membaca Al-Quran, yakni hendaknya lakukan dengan cara yang menyenangkan. Kadang memang butuh proses dalam memberikan pemahaman kepada anak agar supaya dia pandai belajar Al-Quran. Dia harus terlebih dahulu belajar Iqra, belajar ilmu tajwidnya, bagaimana pelafazan makharijul hurufnya. Butuh kesabaran. Maka lakukan dengan cara yang menyenangkan, seperti metode-metode yang sudah ada di YouTube, boleh kita share. Dengan nyanyian alif ba ta sa jim ha gha, ikuti. Atau dengan nyanyian metode-metode penghafal yang lainnya, insya Allah anak senang. Tapi manakala dengan tekanan, dirasa itu kurang efektif. Adapun yang kelima, hendaknya kita memberikan edukasi atau pelajaran Quran yang paling dasar dan yang paling mudah. Yang paling dasar dan yang paling mudah. Maka sudah ada metode-metode cara membaca Al-Quran, mulai dari Iqra boleh, atau turutan boleh, terserah mana anak yang suka. Atau metode-metode yang lainnya yang sehingga anak bisa lancar menyenangkan. Insya Allah mulai untuk sesuatu yang mudah dulu, mudah, sedang, sulit, mudah, sedang, sulit.
agar supaya apa, menumbuhkan keistiqomahan kepada anak bahwa belajar Al-Quran itu tidak sulit. Tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita mau belajar dari sesuatu dasar, sedang, sulit. Awali dari yang dasar dulu. Tapi kalau langsung ke level yang tinggi, wajar kalau anaknya tidak bisa, karena dia lupa untuk belajar hal-hal yang dasar. Adapun yang selanjutnya, yakni yang keenam, lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan istiqomah belajarnya. Jangan mudah bosan. Karena apa? Karena pendidikan yang terkadang akhirnya gagal karena tidak ada kekonsistenan di dalamnya. Segala sesuatu belajar dari sesuatu yang kecil, maka dia akan menjadi besar. Belajar dari segala sesuatu yang sedikit, maka kelak ketika dia belajar dan belajar, dia akan menjadi banyak. Berawal dari apa? Kekonsistenan. Continue, terus menerus belajar. Manakala kita konsisten, insya Allah dengan kekonsistenan itu kita akan menuaikan hasil yang baik. Adapun yang ketujuh, ketika anak kita sudah mau mulai belajar Al-Quran, berikan hadiah, berikan sanjungan pujian kepadanya, sehingga anak menjadi, oh saya bisa rupanya, oh mudah rupanya, oh menyenangkan, enak ya, apalagi dikasih hadiah. Nah, ini membuat anak agar termotivasi, dia mau dan senang belajar Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan banyak tips-tips yang lain, akan tetapi saya rangkum hanya 7 ini saja. Semoga dengan yang 7 ini kita bisa membawa anak kita mau terus belajar Al-Quran sebaik-baiknya. Kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Yang mengajarkannya beruntung, yang mau mengajarkannya beruntung. Insya Allah semuanya beruntung. Maka ajarkan, bimbing, didik anak kita untuk pandai membaca Al-Quran. Siapa yang kelak akan membacakan Al-Quran di sisi orang tuanya yang sedang sakaratul maut atau meninggal, kecuali yang ditunggu bacaan dari anak-anak. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, memberikan edukasi yang baik. Mudah-mudahan pemirsa, manakala channel ini bermanfaat, tolong bagikan seluas-luasnya. Jangan lupa tekan like and subscribe channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua pemirsa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.